Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran IPA walaupun masih kondisi di rumah. Nah, untuk minggu ini, Ibu akan membahas materi terakhir di semester kedua ini, yaitu mengenai keterkaitan antara bumi, bulan, dan matahari. Masih berkaitan dengan materi tata surya di minggu kemarin. Baik, kalau begitu untuk mempersingkat waktu, kita langsung bahas saja. Pertama, kita bahas dulu mengenai bumi. Bumi tempat kita tinggal. Bumi di tata surya ini melakukan dua pergerakan. Yang pertama itu rotasi bumi, dan yang kedua itu adalah revolusi bumi. Nah, rotasi bumi dan revolusi bumi ini sudah kalian ketahui di materi pembelajaran ketika SD. Tapi Ibu akan bahas kembali agar kalian bisa mengingat materi ini lagi. Nah, rotasi bumi ini apa sih? Rotasi bumi ini adalah perputaran bumi pada porosnya. Nah, perputarannya dari mana ke mana? Perputaran bumi ini berawal dari arah barat ke arah timur. Lalu, berapa lama bumi ini berotasi pada porosnya? Nah, kala rotasi bumi ini adalah selama 23 jam 56 menit. Apabila dibulatkan itu menjadi 24 jam atau setara dengan 1 hari. Nah, lalu revolusi bumi. Apa sih itu revolusi bumi? Revolusi bumi ini adalah peredaran bumi mengelilingi matahari, di mana arahnya ini berlawanan dengan perputaran jarum jam. Berapa lama sih bumi ini beredar mengelilingi matahari? Nah, kala revolusi buminya itu adalah selama 365,25 hari atau setara dengan 1 tahun. Nah, pergerakan bumi dari rotasi bumi maupun revolusi bumi ini mengakibatkan beberapa kejadian pada bumi itu sendiri. Yang pertama, rotasi bumi akan mengakibatkan pergantian siang dan malam. Nah, wilayah yang mengalami siang hari itu adalah bagian bumi yang terkena cahaya matahari ketika bumi tersebut melakukan rotasi bumi. Yang kedua, gerak semu harian matahari. Nah, rotasi bumi ini berputar dari barat ke timur. Pergerakan ini membuat seolah-olah matahari terlihat terbit dari timur dan tenggelam di sebelah barat. Yang ketiga, adanya perbedaan waktu pada setiap wilayah. Pusat waktu ini terletak di Greenwich, Inggris. Greenwich ini terletak pada lokasi 0 derajatnya bumi. Bagian timur dari Greenwich akan mengalami waktu yang lebih cepat dibandingkan Greenwich. Tapi wilayah bagian barat dari Greenwich akan mengalami waktu yang lebih lambat dibandingkan Greenwich. Jadi Greenwich ini bisa dibilang sebagai acuan penentuan waktu karena lokasinya yang terletak di 0 derajat. Nah, setiap letak wilayah bergeser 15 derajat dari Greenwich, dia akan mengalami perubahan waktu selama 1 jam. Jadi misal, jika ada wilayah yang letaknya di sebelah timur Greenwich sejauh 15 derajat, maka wilayah tersebut memiliki waktu 1 jam lebih cepat dibandingkan Greenwich. Lalu, ketika ada wilayah yang letaknya di bagian barat Greenwich sejauh 15 derajat, maka wilayah tersebut mengalami waktu yang lebih lambat sebanyak 1 jam. Ada pembagian waktu yang terjadi di Indonesia, yaitu ada 3. Ada WIB, waktu Indonesia Barat, ada WITA, waktu Indonesia Tengah, dan ada WIT, waktu Indonesia Timur, di mana bagian-bagian tersebut memiliki selisih waktu 1 jam. Berarti jika di Bandung jam 11, maka di Bali itu adalah jam 12 karena waktunya lebih cepat 1 jam. Lalu jika di Bali itu jam 12, maka di Papua itu jam 1 siang karena selisihnya 1 jam. Akibat keempat dari rotasi bumi yaitu pembelokan arah angin. Menurut hukum Bayi-Balot, udara akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, di daerah kutub ini memiliki tekanan yang tinggi.
maka udara akan cenderung bergerak ke daerah khatulistiwa yang tekanan udaranya lebih rendah. Namun, akibat rotasi bumi, udara yang bergerak menuju khatulistiwa akan berbelok arah ke arah timur karena pergerakan rotasi bumi ini dari barat ke timur. Baik, kemudian kita masuk ke beberapa peristiwa atau akibat dari revolusi bumi. Pertama, akibat dari revolusi bumi itu adalah gerak semu tahunan matahari. Akibat dari miringnya sumbu rotasi bumi, matahari ini tidak selalu terlihat di atas khatulistiwa bumi. Matahari akan terlihat berada di bagian utara maupun bagian selatan bumi. Selama setengah tahun, matahari akan lebih banyak menerangi bagian bumi utara. Dan setengah tahun berikutnya, matahari ini lebih banyak menerangi bumi bagian selatan. Kemudian, akibat atau peristiwa kedua dari revolusi bumi yaitu adanya perbedaan lamanya siang dan malam di setiap wilayah. Jadi, karena kita Indonesia berada di khatulistiwa, jadi lama siang dan malamnya seimbang, di mana siang ini 12 jam dan malamnya pun 12 jam. Kemudian, akibat yang ketiga dari revolusi bumi yaitu terjadi pergantian musim. Pergantian musim ini berawal dari 21 Maret hingga 21 Juni. Ini di belahan bumi utara terjadi musim semi, sedangkan di belahan bumi selatan ini terjadi musim gugur. Lalu, pada 21 Juni hingga 23 September, di belahan bumi utara ini terjadi musim panas karena posisi matahari lebih condong pada belahan bumi utara. Sedangkan belahan bumi selatan ini mengalami musim dingin karena dia tidak menerima cahaya matahari. Kemudian 23 September hingga 21 Desember, di belahan bumi utara ini mengalami musim gugur, sedangkan belahan bumi selatan ini mengalami musim semi. Lalu, pada tanggal 21 Desember hingga 21 Maret, belahan bumi utara ini mengalami musim dingin karena matahari yang terlihat bergeser ke arah selatan, sehingga di belahan bumi selatan ini pada tanggal 21 Desember hingga 21 Maret ini mengalami musim panas. Nah, setelah kita membahas bumi, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai bulan. Seperti yang kita tahu, bulan ini adalah satelit bumi. Nah, bulan ini juga melakukan dua pergerakan, yaitu rotasi bulan dan revolusi bulan. Di mana rotasi bulan ini adalah perputaran bulan pada porosnya. Sedangkan revolusi bulan ini adalah peredaran bulan untuk mengelilingi bumi. Nah, ketika bulan melakukan revolusi bulan, ini terjadi fase-fase bulan, di mana fase-fase bulan ini berawal dari bulan baru, di mana bulan baru ini terjadi ketika posisi bulan berada tepat di tengah matahari dan bumi. Setelah bulan baru, kurang lebih pada hari ketiga, ini bulan sudah masuk ke fase bulan sabit, di mana bagian bulan yang terkena cahaya matahari ini akan terlihat dari bumi seperti sabit, makanya dikatakan sebagai bulan sabit. Fase berikutnya setelah bulan sabit yaitu bulan separuh, di mana bulan separuh ini akan muncul ketika fase bulan sudah masuk ke hari ke-7. Nah, kenapa dikatakan bulan separuh? Karena hanya sebagian bulan yang terkena cahaya matahari, sehingga bulan ketika terlihat dari bumi ini seperti bulan yang hanya sebagian, makanya dikatakan sebagai fase bulan separuh. Fase bulan separuh ini berada pada kuartir pertama. Kemudian memasuki hari ke-11, ini bulan sudah menunjukkan kepada fase bulan cembung. Pada fase bulan cembung ini, bagian bulan yang terkena cahaya matahari ini lebih dari separuhnya, makanya ini dikatakan fase bulan cembung. Fase bulan cembung ini berada pada hari ke-11. Memasuki hari ke-15, bulan berada pada garis lurus dengan bumi dan matahari. Pada fase tersebut, ini mengalami fase bulan purnama, di mana pada fase ini bisa saja terjadi gerhana bulan. Dikatakan sebagai fase bulan purnama karena seluruh bagian bulan ini terkena cahaya matahari, sehingga kita yang ada di bumi akan melihat bulan bentuk bulat sempurna. Makanya itu dikatakan sebagai fase bulan purnama. Masuk ke hari 18, bulan akan menjadi fase bulan cembung kembali. Kemudian di hari ke-22,
bulan sudah masuk kembali kepada fase bulan separuh, di mana ini masuk ke dalam kuartil ketiga. Lalu di hari ke-26, bulan ini kembali menjadi bulan sabit, di mana yang terlihat di bumi ini bulan hanya berbentuk seperti sabit. Di hari ke-29,5 atau sekitar 30 hari, ini bulan sudah masuk fase bulan baru kembali. Ingat, di mana jika bulan terletak di antara matahari dan bumi, bisa saja terjadi gerhana matahari. Ada dua macam perhitungan akibat revolusi bulan, yaitu ada bulan sideris, di mana bulan sideris ini adalah waktu peredarannya sekitar 27,3 hari. Kemudian ada bulan sinodis, yaitu waktu peredarannya adalah 29,5 hari, di mana perhitungan bulan sinodis inilah yang kita gunakan sebagai perhitungan kalender Masehi. Evolusi bulan atau peredaran bulan terhadap bumi ini mengakibatkan pasang surut air laut. Apa sih itu pasang surut air laut? Pasang surut air laut ini adalah peristiwa naik turunnya air laut. Ada dua jenis pasang surut air laut, yaitu ada pasang purnama dan ada pasang perbani. Pasang purnama ini adalah pasang air laut yang terjadi pada saat posisi bulan sudah masuk pada fase bulan purnama dan juga bulan baru. Lalu ada pasang perbani. Ini adalah pasang yang terjadi pada saat posisi bulan masuk ke dalam fase bulan separuh. Baik, untuk lebih jelasnya mengenai pembahasan bulan sideris, bulan sinodis, gerhana bulan, dan gerhana matahari, maka Ibu akan tayangkan video penjelasan berikut ini. Silakan saksikan. Sekarang kita lihat tahap-tahapnya yuk. Tahap pertama, bulan masuk penumbra bumi atau P1. Pada tahap ini, biasanya mata orang biasa seperti kita akan kesulitan membedakan apakah sudah terjadi gerhana atau belum. Selain itu, matahari pun baru terbenam pada pukul 18:15 waktu Indonesia bagian Barat. Tahap selanjutnya, bulan masuk umbra bumi atau U1. Pada tahap ini, proses terjadinya gerhana bulan total mulai bisa kita lihat. Tahap berikutnya adalah fase gerhana bulan total dimulai. Wajah bulan mulai berwarna merah. Makin besar polusi udara, makin gelap warna merahnya. Selanjutnya adalah fase tengah gerhana atau mid. Tahap ini merupakan puncak dari fase gerhana bulan total. Selanjutnya akhir tahap total atau U3. Pada tahap ini, wajah bulan mulai terang di tepiannya. Selanjutnya, tahap bulan keluar umbra bumi atau U4. Wajah bulan kembali menjadi purnama. Namun, kecerlangannya belum kembali normal karena masih dalam tahap gerhana bulan penumbra. Terakhir adalah tahap bulan keluar penumbra bumi atau P4. Inilah akhir dari gerhana. Di bumi kita mengalami salah satu fenomena alam yang disebut gerhana matahari. Gerhana adalah salah satu fenomena alam di mana terjadi karena posisi bulan terletak di antara matahari dan bumi, sehingga menutup sebagian atau sepenuhnya cahaya matahari. Terdapat dua bayangan bulan yang sampai di bumi. Penumbra merupakan bayangan bulan yang tidak dapat menutupi sinar matahari sepenuhnya. Akhirnya memunculkan fenomena gerhana matahari sebagian. Dan ada bagian yang disebut umbra. Bagian bayangan bulan yang sepenuh menutup cahaya matahari umbra, inilah yang memunculkan fenomena gerhana matahari total. Gerhana matahari terdapat tiga jenis, yaitu gerhana matahari total. Adalah tertutupnya piringan matahari sepenuhnya oleh piringan bulan saat itu. Piringan bulan sama besar atau lebih besar dari piringan matahari. Gerhana matahari sebagian
Gerhana ini selalu ada bagian dari piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan, dan gerhana matahari cincin. Gerhana jenis ini terjadi bila ukuran piringan bulan lebih kecil dari piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan. Gerhana matahari tidak dapat berlangsung lebih dari 7 menit 40 detik. Dan ketika gerhana matahari berlangsung, sangat berbahaya jika melihat dengan mata telanjang dan akan mengakibatkan kebutaan. Cara melihat gerhana matahari dengan baik, sebaiknya kita memakai kacamata yang memiliki lapisan UV protection yang memiliki perlindungan UV sampai 100%. Jika kita tidak memiliki kacamata tersebut, kita dapat melihat melalui air dalam baskom. Baik, mungkin materi kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan dengan apa yang Ibu jelaskan dan apa yang Ibu tayangkan melalui video ini bisa mempermudah kalian untuk memahami materi tentang tata surya ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah fokus dan sudah semangat untuk memperhatikan video yang Ibu tayangkan ini. Mudah-mudahan video yang Ibu tayangkan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, seperti biasa, setelah penjelasan materi, akan ada uji kompetensi yang perlu kalian isi dan perlu kalian jawab. Silakan dikerjakan uji kompetensinya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat berprogres.